Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ke-13, mohon maaf ini agak terlambat materinya. Jadi sesi ini adalah membahas mengenai siklus akuntansi perusahaan pemanufakturan. Ini saya ngambil slide-nya dari Pak Suarjono. Beliau adalah dosen dari akuntansi di UGM. Beliau dosen saya. Dan relevan sekali ya informasinya, slide-nya sama materi kita hari ini seperti yang sudah ada di RPS. Nah, jadi ini nanti kita membahas mengenai manufacturing company dan dari sudut pandang siklus akuntansinya. Nah, yang pertama ini ada tujuan pembelajarannya. Nanti pada intinya kita paham dulu apa itu perusahaan manufaktur, karakteristiknya sampai kepada laporan produksi pada perusahaan manufaktur. Yang pertama, kata manufacturing berasal dari kata manufacture dan didefinisikan ya menjadi bahasa manufaktur, gitu ya. Nah, tapi Prof. Suarjono ini mendefinisikan, menerjemahkan manufacturing itu menjadi pemanufakturan, ya, bukan manufaktur. Gitu ceritanya ya. Jadi beliau memang concern sama adopsi kata serapan. Nah, terus sekarang karakteristik perusahaan manufaktur ya. Jadi perusahaan manufaktur ini berbeda dengan perusahaan yang kemarin sudah kita bahas, yaitu jasa dan dagang. Pada perusahaan jasa dia menyediakan jasa ya, bisnisnya. Pada perusahaan dagang dia membeli barang kemudian menjual kembali tanpa mengubah barang tersebut. Tapi kalau perusahaan manufaktur dia melakukan pengolahan ya dari bahan baku menjadi barang jadi yang sifatnya sangat berbeda dengan bahan baku aslinya. Jadi ada konversi. Oke, ada perubahan dari bahan yang awalnya mentah ya menjadi barang yang jadi. Nah, pengolahan ini dilaksanakan di dalam pabrik. Nah, adanya laporan internal yang disebut cost of goods manufacture, gitu ya. Jadi ini cost of goods manufacture ini digunakan untuk menghitung cost ya, menghitung biaya yang digunakan untuk proses manufacturing ya, atau berapa biaya yang digunakan untuk memproduksi barang. Nah, itu nanti tambahannya itu ada laporan of cost of goods manufacture. Ini laporan internal ya. Kalau output laporan sama, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau perubahan laba ditahan, laporan posisi keuangan, arus kas, ya, LK itu sama, tetap 5. Nah, tambahannya ini adalah yang sifatnya internal untuk mendukung yang namanya akun cost of goods manufacture. Kalau kemarin di perusahaan dagang ada cost of goods sold. Nah, sekarang istilahnya lebih kepada cost of goods manufacture. Tapi nanti kita coba lihat ya, ada beberapa yang pakai istilah cost of goods manufacture, ada juga yang cost of goods sold. Nah, bagaimana karakteristik operasi perusahaan manufaktur? Yang pertama dari pembelian barang, kemudian ke gudang bahan baku, ya, kulaan bahan baku, ke gudang bahan baku. Nah, kemudian diolah di dalam pabrik. Oke. Nah, di dalam pabrik ini ada tenaga kerja manusia dan ada bantuan dari katakanlah mesin gitu ya, yang digunakan untuk mendukung proses produksi. Kalau sudah selesai output dari pabrik, keluar di gudang barang jadi. Kemudian dia bisa diteruskan ke bagian penjualan. Oke, di bagian penjualan nanti untuk didistribusikan. Nah, terus kemudian ada juga bagian administrasi dan umum. Ini fungsinya ya untuk mendukung proses produksi dari sisi katakanlah orang SDM, orang keuangan, orang pemasaran bisa jadi gitu ya. Biasanya dari sisi support, dia administrasinya aja. Oke, mendukung. Nggak mungkin ya orang produksi aja tapi nggak ada bagian human resource. Siapa yang merekrut karyawan? Gitu ya. Siapa yang bagian keuangan gitu ya, siapa yang
merencanakan pembelian barang gitu ya. Siapa yang punya strategi-strategi tertentu. Nah, oleh karena itu nanti ada statement laba rugi. Statement laba rugi ini adalah maksudnya laporan laba rugi. Nanti ini ada cost barang yang terjual, ini sama cost of goods sold ya. Dari barang yang terjual, ada biaya penjualan dan ada biaya administrasi. Kalau kemarin di laporan laba rugi kita lebih mengenal operating expenses ya. Jadi COGS sama operating expenses. Kalau sekarang ada COGS dan operating expenses itu dibagi menjadi dua. Ada yang selling expense dan ada administrative expense. Okay? Dan kemudian di sini di internal ada tambahan yaitu laporan cost of manufacturing atau laporan cost produksi. Paham ya? Jadi klasifikasinya biaya itu berbeda. Nah, di sini dijelaskan terkait dengan komponen dari biayanya dulu. Nah, perlu dipahami dulu, kalau kemarin kan kita taunya pemasaran sama administrasi gitu ya. Ingat, kalau di perusahaan manufaktur mau menentukan cost of goods sold ini harus ada 3 bahan dulu. Ya, yaitu bahan baku ya, yang utama bahan baku, tenaga kerja ya, dan overhead. Nah, yang dimaksud overhead ini biaya yang terjadi di pabrik untuk membantu proses manufaktur di luar biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Jadi apapun beban yang ada di pabrik, ya harus ingat pabrik. Karena beda sama kantor. Kalau saya ini ngomongin ini adalah office. Ya, ini pabrik. Jadi semua biaya yang terjadi di pabrik kecuali bahan baku dan tenaga kerja langsung, kok di sini ya gambarnya, itu dikategorikan sebagai overhead ya, overhead. Nah, terus overhead ini terdiri dari apa? Nah, apa sih Bu biaya lain-lain di luar dua ini utama? Yaitu ada bahan penolong, ada tenaga kerja tidak langsung, dan ada overhead lainnya. Misalnya bahan penolong, bahan utamanya garment, produksi baju itu adalah kain. Kalau bahan penolongnya itu adalah benang gitu. Dia ada sebagai komponen namun sifatnya tidak material, tidak signifikan nilainya. Nah, itu tapi nggak akan saya bahas lebih lanjut banyak ya, karena nanti di akuntansi biaya semester selanjutnya Anda akan membahas ini. Oke, jadi saya nggak bahas panjang. Nah, terus tenaga kerja tidak langsung siapa? Nah, misalnya ada supervisor, ada bagian kepala produksi. Dia ada di pabrik kerja, tapi tidak mengkonversi barang itu langsung. Ya, ada bagian cleaning service, ada bagian sapam, tapi kerjanya di pabrik. Semua bekerja untuk mendukung proses produksi. Yang overhead lainnya tuh ya semua biaya, misalkan biaya listrik, biaya maintenance, dan lain-lain. Ya, semua yang terjadi di pabrik itu komponen barang. Jadi jangan bayangkan bahwa pembentuk harga barang itu adalah hanya bahan baku. Ya, walah bahannya ini. Orang kan sukanya cuma lihat bahannya aja. Tapi ingat bahwa banyak beban lainnya yang di luar bahan baku. Nah, tadi ya produksi. Terus ini tadi biaya selling dan administrative expense, non manufaktur atau non produksi. Nah, berbagai basis klasifikasi. Nah, jadi klasifikasi biaya itu banyak banget ya. Tabel 10.1. Jadi klasifikasi biaya itu banyak banget, jadi fungsi operasi dan sebagainya. Tapi kita cukup dengan ini tadi sudah mewakili dari penjelasan saya tadi untuk manufaktur. Nah, tadi ini komponennya, cost produk, ada bahan baku, overhead, dan tenaga kerja langsung. Jadi tenaga kerja langsung itu yang memang benar-benar mengubah barang gitu ya, mengkonversi. Nah, ini contoh statement laba rugi. Sama penjualan HPP. Nah, HPP ini terdiri dari, ini kalau pakai periodik ya, persediaan barang jadi,
Ya, ini didapat dari cost barang manufakturan tuh didapatkan dari laporan cost of goods manufacture tadi, atau cost barang manufakturan kalau di sini di bahasa Indonesia kannya. Beda ya, kalau kemarin kita bahas dagang, itu persediaan awal ditambah pembelian karena kulaan. Kalau barang jadi yang ditambah di sini adalah hasil produksi di periode tersebut yang tercantum dalam laporan cost of goods manufacture. Ya, ini adalah available for sale dikurangi persediaan jadi akhir. Oke. Yang terjual sekian. Ya. Persediaan awal ditambah yang diproduksi dikurangi barang sisa atau barang yang belum terjual. Nah, biaya, laba operasi dan sebagainya. Nah, ini biayanya bisa dibagi dua tadi ya, pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Oke, gitu. Nah, apa itu cost produksi? Ini isinya, tapi nggak akan saya bahas cara langkah-langkahnya detail karena itu nanti ada di AKBI dan AKMAT. Nah, caranya cost produksi adalah menjumlahkan, intinya ada 3 komponen. Biaya bahan baku BBB, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Oke. Nah, 3 itu tadi ya. Nah, udah ada 3, itu dijumlahkan. Caranya dapat adalah biaya bahan baku. Bukan biaya itu berarti berapa bahan baku yang digunakan ya. Jadi bukan yang dibeli. Sama, persediaan awal bahan baku. Ditambah pembelian. Ini pembelian ya. Oh, ini persediaan jadi ya. Oke, semen. Ini tegel jadinya. Tersedia persediaan bahan baku akhir, maka yang dipakai 13.800.000. Hasil perhitungan tenaga kerja langsung di buku besar sekian. Overhead itu dijumlahin dulu. Ada gaji pengawas produksi, ada depresiasi bangunan, ada depresiasi mesin cetak, pemakaian bahan penolong, listrik, air, dan sebagainya. Sampai 29.814, maka sediaan regel akhir dikurangkan. Dapat sekian. Ya, nah itu dimasukkan tadi. 27 juta. Mana tadi? Oh, 13. Cost of semen dan pasir. Bentar, kok nggak sinkron ya? Um, 27. Oh, mungkin ini kan semen dan pasir. Oh, ini 13.400 itu semen dan pasir. Oke. Yang dimasukkan di laba rugi ini adalah manufakturan 27. Oke, benar ya, sinkron ya. Terus selanjutnya ini. Jadi gaji dan upah ya yang ada di pabrik itu dibagi menjadi tenaga kerja langsung. Ini yang komponen bahan tadi ya, bahan produksi, biaya produksi. Tidak langsung masuk biaya overhead pabrik atau BOP, gaji dan upah bagian pemasaran dan administrasi. Oke. Mungkin pengantarnya itu dulu. Nah, untuk masalah jurnalnya nanti misalkan pembelian bahan baku ya pakai metode perpetual. Ini nanti dulu ya, ini masih nanti. Pembelian bahan baku, nanti akunnya aja yang berbeda. Kalau kemarin kita pembelian bahan baku, merchandise inventory-nya bertambah. Kalau sekarang beli bahan baku, berarti namanya istilahnya persediaan bahan baku. Gitu ya, atau raw material inventory. Raw material inventory. Kreditnya apa? Sama aja, mau kas atau utang gitu sama. Nah, kalau bayar tenaga kerja, kalau kemarin kan asal salary expense gitu.
Tapi kalau sekarang harus dikelompokkan, ya. Apa namanya, labor cost itu misalkan, ya, istilah akunnya yang berbeda dari istilah akunnya. Kalau ada biaya-biaya, nanti gaji pengawas dimasukkan dulu. Nah, ini untuk penutupan, untuk menutup akun-akun ke dalam barang dalam proses, ya. Nah, oke, mungkin nggak saya bahas detail, nanti saya masuk ke sini dulu. Ini ya gambarnya. Oh ini. Nah, alirannya begini, siklusnya manufaktur. Direct material ke direct labor, 3 ya, bahan baku, tenaga kerja, sama BUP. Kalau sudah dipakai, dikonversi, dia kan nggak lagi jadi bahan baku kan. Misalkan kain, udah dipotong, ya, buat jadi buat jadi pakaian. Dia akan menjadi barang dalam proses, work in process, bukan lagi kain, bukan lagi bahan baku. Kalau sudah diselesaikan, kainnya berubah jadi barang jadi. Kalau dia terjual, berubah menjadi cost of goods sold. Itu. Ya, itu dulu pemahaman siklusnya. Oke, sekarang kita masuk ke ada 2 sistem, yaitu sistem proses massal dan ada pesanan. Jadi kalau manufaktur itu akan memproduksi, ada yang massal. Massal itu dia produksi itu terus-menerus, kayak misalkan Coca-Cola. Ya, kalau kita lihat di YouTube ya, Coca-Cola itu dia terus-menerus produksi komponen yang minuman yang sama, massal. Tapi ada juga orang yang mengubah barang manufaktur tapi sesuai pesanan, contohnya furniture. Nah, dia akan mengubah sesuai pesanan. Ya, itu kalau pesanan, job order, costing, dan proses. Nah, nanti bagaimana mekanisme biayanya itu nanti ada di akuntansi biaya. Nah, untuk pengantar mungkin dipahami itu dulu. Saya persilakan ada pertanyaan, habis ini akan saya beri tugas, ya. Oke, tugas yang pertama itu adalah apa ya? Oke, nanti saya tulis aja di Spada. Gitu ya. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.